Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa hal? Alhamdulillah khair. Baik semua ya. Ini suatu kehormatan tersendiri saya bisa berada di sini. Terus terima kasih juga buat teman-teman, utamanya Ustadz Maulana yang sudah menemani. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya yang telah memberikan kita kesempatan hari ini dan masih bisa meringankan kaki kita untuk melangkah, untuk berada di majelis ilmu. Semoga teman-teman kita juga yang masih di luar sana yang belum mendapatkan hidayah untuk meringankan kakinya untuk mendatangi majelis ilmu bisa diberikan arahan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar majelis kita bisa lebih ramai lagi kelak ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir. Ini saya panggilnya apa ya? Sahabat atau apa ini? Sahabat bikers ya, sahabat bikers. Insyaallah. Kita sebenarnya tidak berjauh beda ya. Awalnya juga saya beranjak dari bikers dan akhirnya mendalami ilmu agama lebih baik dan mensinkronkannya bagaimana caranya dalam kita berkendara juga mengamalkan ilmu-ilmu agama tentunya di dalamnya. Nah, tidak lupa pula kita bersolawat, kirimkan salawat kepada Rasulullah SAW karena atas kerja keras beliau di masa lalu, masa lampau, kita bisa menikmati indahnya Islam seperti pada hari ini. Nah, seperti tema yang kita akan ulas malam hari ini tentunya tentang keren di mata Allah. Keren di mata Allah itu gimana sih? Kenapa kita bisa keren di mata Allah? Seperti apa? Nah, kita kan sekarang kebanyakan di masyarakat ini merasakan bahwasanya kita itu ingin terlihat keren sesama manusia. Bagaimana kita berlomba-lomba memperindah diri kita, mempercantik diri kita, membeli pakaian mungkin yang terbaik hanya untuk mendapatkan pujian terhadap sesama manusia. Bahkan kita kadang lupa bahwasanya kita pergi menuju tempat sholat atau apapun itu kita hanya menggunakan pakaian yang seadanya. Bahkan mungkin masih ada mungkin dari kita yang memakai pakaian yang layaknya mungkin hanya di rumah. Bahkan kalau kita ingin bertemu orang penting pun kita malu menggunakan pakaian itu. Nah, di sini kita ingin mengulas bagaimana sebenarnya supaya kita juga itu bisa menciptakan rasa syukur dan rasa menghargai, menghormati kepada Allah yaitu sebagai Zat yang menciptakan kita ini. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-A'raf di ayat 26 sebelah kanan bawah itu sangat jelas, wahai anak cucu Adam, telah aku turunkan pada kalian perhiasan dan pakaian terbaik untuk kamu kenakan. Apa itu? Pakaian takwa, dan itulah yang terbaik. Nah, bagaimanakah pakaian takwa itu? Tentunya pakaian takwa itu adalah yang sesuai syariat, di mana kita menutup aurat untuk wanita dan tentunya juga untuk pria yang tertutup auratnya. Sedangkan kita sudah pahami sendiri aurat wanita itu yang mana dan aurat pria juga bagaimana. Dan aurat wanita itu ya sebaiknya cuma memperlihatkan tangan dan wajah saja. Nah, kemudian kita membahas lagi. Kita ini kadang lupa ya. Seperti kadang saya kadang masih berusaha menerapkan sebagaimana mungkin sebagai muslim. Setiap kali kita ingin bertemu Allah, kita harus terlihat keren. Kenapa? Karena saya sadari kadang mungkin beberapa juga dari kita itu bisa dandan berlama-lama, bisa mempersiapkan sesuatu dari jauh hari sebelumnya hanya untuk menghadiri suatu acara, di mana kita kadang bisa 1 jam sebelumnya mempersiapkan diri, bisa mempersiapkan baju yang terbaik. Sedangkan pada saat kita bertemu Allah, kita kadang cuma pakai sarung, kaosan. Gimana rasa
kita menghormati kepada Allah itu. Sedangkan kita ini ingin bertemu Rabb, zat yang menciptakan kita. Tentu tidak ada yang lebih tinggi jabatannya dari beliau. Apalagi yang lebih tinggi coba selain Allah di dunia ini. Presiden kita bahkan mungkin ketemu teman-teman saja, kalau misalnya kita memakai kaos oblong kadang mungkin ada yang malu. Sedangkan kadang kita kalau apalagi sholat di rumah, kita ini mau ketemu Allah. Kita ini mau ketemu Allah, brother. Mau ketemu Allah kok pakaiannya biasa-biasa aja sih. Masa kita nggak malu gitu? Kita mempersiapkan banyak hal. Kita mempersiapkan pakaian yang terbaik hanya untuk ketemu sama orang saja, untuk menilai, mendapatkan penilaian dari orang. Sedangkan lanjut lagi di surat Al-A'raf itu Allah berfirman, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya wahai anak cucu Adam, kenakanlah pakaian terbaik, perhiasan terbaik setiap kali kamu masuki masjid. Nah, sedang kita ketahui masjid itu kita kaitkan dengan hadis kullun ardi masjid. Setiap tempat itu adalah masjid kecuali kuburan, toilet, dan tempat-tempat yang ada najisnya. Nah, sedangkan kita ingat bahwasannya saat kita di rumah, entah kita itu mau sholat sunnah atau mungkin tidak sempat ke masjid dan sholat wajib, sebaiknya persiapkan pula kita sebaik mungkin bagaimana kita tetap keren, tetap terlihat keren di mata Allah. Jangan sampai kita lebih keren di mata manusia, sedangkan kita lupa. Kenapa kita tidak berusaha keren juga di mata Allah? Padahal ini kita mau ketemu orang penting loh ini. Orang yang lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini. Itu salah satu untuk kita menciptakan bagaimana rasa syukur kita, membangkitkan rasa syukur kita, menghargai semua itu. Kadang kita pun juga tidak sengaja mungkin berkeluh kesah. Kadang kita stres, kadang kalau misalnya cuman gara-gara kita dinilai dinilai kurang baik sama teman gara-gara penampilan, dinilai gimana gitu, cuman padahal ini cuman sesaat saja. Mendingan kita berpenampilan sebaik apapun di depan manusia, itu tetap akan ada minusnya. Tetap kita akan berbicara tentang like dan dislike. Karena tergantung selera. Kita ketemu dengan si A, seleranya seperti ini, dia menilai kita baik. Kita ketemu si B, berubah lagi seleranya. Kalau kita berusaha mengikuti setiap manusia untuk terlihat baik, itu susah sekali. Mending bagaimana kita berusaha terlihat baik di mata Allah, maka Allah nanti akan membuat kita baik di mata manusia. Nah, terus kita juga sini kita bisa membahas sedikit kalau misalnya mungkin ya kita sebagai bikers ya, jangan lupa juga kita senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Kita ini pada saat berkendara itu kadang kebanyakan langsung main gas, tancap aja. Keluar dari rumah, syukur-syukur kalau ada yang sempat berdoa, syukur-syukur. Tapi kadang-kadang kita juga lupa. Kita ini sebenarnya di jalanan ini sangat dekat dengan maut. Cuman beda tipis. Kita kadang sudah hati-hati, tapi orang yang mencelakai kita. Nah, bagaimana saya juga berbagi tips kepada teman-teman sekalian ya. Ini selalu saya berusaha, selalu untuk saya amalkan. Dimana setiap kali kita ingin keluar, selain menggunakan safety riding, safety gear, kita juga usahakan berwudu saat sebelum keluar riding, touring, agar kenapa kita tidak diminta-minta pada saat riding kita terjadi kecelakaan, minimal kita wafat dalam keadaan suci. Jangan sampai kita gegabah, terus kita nggak tahu ya, misalnya kita nggak tahu di jalan itu akan terjadi apa, tapi saya selalu berusaha mengamalkan itu. Makanya berusaha selalu riding dekat-dekat dengan waktu sholat, supaya kita berusaha menjaga wudhu kita itu selalu ada. Nah, selain itu kita juga perlu, yaitu tadi, menjaga etika kita tentunya di jalan sebagai bikers. Jangan sampai kita disumpahin lah sama orang. Kadang kalau misalnya kita lagi jalan, itu kan ada yang knalpot yang mungkin agak lumayan indah suaranya untuk didengar. Sampai-sampai membuat orang kadang membuat sumpah yang tidak baik kepada kita. Jadi itulah yang dihindari mungkin.
eh, kembali lagi bagaimana kita berusaha keren. Kenapa sih kita harus keren di mata Allah? Karena keren di mata Allah itu benar-benar nikmat. Saya merasakan sendiri kalau misalnya kita berusaha mengikuti tren zaman sekarang itu nggak ada habisnya. Banyak kita lihat sekarang banyak orang yang berusaha merubah dirinya, merubah bentuk fisiknya, bahkan paling ekstrimnya merubah bentuk fisiknya karena pengen terlihat indah. Padahal kita tidak boleh merubah bentuk fisik, karena kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan sama Allah. Kadang kita tidak menyadari bahwa saya ini telah diciptakan sesempurna mungkin. Satu ayat yang saya pegang itu ini Ustaz, saya lupa. Sesungguhnya manusia telah diciptakan dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Anda lupa. Ya, itu kita sudah diciptakan sesempurna mungkin. Jadi kalian mungkin yang merasa ada kekurangan, mungkin yang hidungnya biasanya mancungnya ke dalam, nah itu biasa tidak bermaksud menyinggung ya, maksudnya ada yang biasa dengan yang kayak gitu mereka operasi plastik, padahal belum tentu kita harus melihat seperti ini. Ketika kita ingin merasa bersyukur, kita apapun yang Allah berikan kepada kita, brother, kita coba kaitkan, mungkin jangan melihat ke atas. Ketika kita melihat ke atas, kita akan tetap merasa mendapatkan kekurangan. Kita akan mendapatkan kekurangan apa yang ada dalam diri kita. Tapi coba kita lihat ke bawah. Mungkin ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin masalah mereka tidak punya hidung atau mungkin hidungnya cacat, sedangkan kita hanya masalah mancungnya ke dalam saja. Fungsinya masih sama, fungsinya tetap. Dan itu kita langsung ingat, alhamdulillah, masya Allah, saya masih diberi hal yang seperti ini. Ada juga mungkin yang mungkin tangannya cacat atau apa, kita ingat masih ada juga orang yang di luar sana yang tidak punya tangan. Jadi kita selalu berusaha bagaimana ketika ingin menciptakan rasa syukur, itu kita melihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Ketika kita lihat ke atas, tentunya yang ada hanyalah kita terus merasa kekurangan. Kalau kita merasa kekurangan seperti itu, maka akan terjadilah hal yang membuat kita berusaha terlihat keren di mata manusia sampai merubah bentuk atau berusaha mendapatkan penilaian yang sebenarnya itu hanya di dunia semata. Setelah mungkin orang yang kalian berusaha terlihat indah di depannya itu tidak melihat kalian lagi, apa? Kalian mau ngapain lagi? Kita mau ngapain lagi? Sedangkan ketika kita berusaha mencoba terlihat keren di mata Allah, tentu itu akan abadi. Kita akan berusaha seperti itu terus. Kita akan berusaha menjaga penampilan kita senantiasa setiap aku mau sholat nih, ntar lagi ketemu Allah. Tanamkan perasaan pada kita, kapan lagi waktu terbaik kita ketemu Allah adalah pada saat sholat. Tentunya gimana kita terlihat keren pada saat itu. Kita coba, kok bisa sih kita lebih keren pada saat bertemu dengan manusia, sedangkan pada saat Allah kita tidak bisa berusaha sekeren itu. Jangan sampai kita menganggap, ini nggak ada yang lihat kok, saya di rumah mau sholat, ya udahlah pakein aja lah, pakai sarung. Ntar tadi baru bangun tidur kita langsung pakai sarung, sudah sholat, wudhu, sholat. Di mana rasa malu kita? Sedangkan mungkin kalau tiba-tiba mungkin Pak Bupati atau Pak Camat atau Pak Lurah tiba-tiba anggaplah di jam sholat, mereka datang tiba-tiba, pasti kita sekalian akan berusaha mengganti baju, memakai pakaian yang minimal terlihat sopan atau rapi untuk bertemu mereka. Iya kan? Itu seperti refleks dalam diri kita ketika ada seperti itu. Nah, kenapa kita tidak ciptakan juga hal seperti itu, kita tetap keren pada saat kita ingin bertemu dengan Allah? Karena tentunya Allah adalah pencipta kita. Kenapa kita justru meremehkan penampilan pada saat ingin bertemu beliau? Di mana rasa malu kita, brother? Nah, itu yang setiap saya bertemu dengan kawan-kawan saya, setiap saya bertemu dengan teman-teman baru, selalu saya mengajak, ayo kita sama-sama menghargai sang pencipta kita ini. Jangan sampai, saya pun sekadang lupa atau khilaf, makanya sejauh ini saya berusaha tetap selalu membawa baju ganti, itu minimal baju yang
Kalau saya bertemu dengan orang penting pun saya tidak malu menggunakannya. Jadi kuncinya supaya kita tetap keren sama Allah, kita bayangkan ketika saya memakai pakaian ini, saya ketemu dengan orang, saya malu gak sih? Saya malu gak kalau ketemu dengan orang dengan saya yang pakai pakaian seperti ini? Kalau ketika kita merasa malu, jangan terapkan itu pada saat kita ingin beribadah atau sholat. Kenapa? Karena untuk manusia saja kita malu, kenapa kita nggak malu sama Allah? Padahal ini Allah melihat kita langsung tanpa ada penghalang apapun. Dimanapun kita sembunyi, pasti Allah melihat. Bahkan hampir sampai di dalam hati kita pun kita belum menyampaikannya, Allah tahu niat kita. Nah, jadi selalu tanamkan hal seperti itu pada brother villahku semuanya. Ketika kita dimanapun berada, berusahalah untuk selalu keren di mata Allah. Karena itu tadi, jangan sampai kita lebih meninggikan, memuliakan manusia dibanding dengan kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mungkin itu aja ya. Kayaknya yang sudah mendekati jam berapa sih Ustaz? Maghrib, Isya. Jam 19. Oke. Mungkin kita kalau dari ini materi keren untuk Allah mungkin itu aja, tapi saya mau mengajarkan bonus nih buat teman-teman sekalian sebelum saya tutup. Saya mau mengajarkan kalian supaya tidak lupa doa yang selalu saya amalkan kalau misalnya kita sedang bepergian, apalagi kita ini bikers ya, berkendara sekalian safar. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, mungkin yang sudah membaca, tapi ini mungkin yang belum tahu, mungkin bisa coba amalkan. Dia itu ada di surah Az-Zukhruf ayat 13 bagian akhir surah. Kalian boleh cek, atau kalau misalnya agak panjang kita baca sama-sama saja. Az-Zukhruf ayat 13 bagian akhir surahnya. Itu bunyinya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, doa ini adalah yang selalu saya terapkan pada saat kita ingin berkendara, sebagaimana saat kita memegang setir sudah siap berkendara, setelah mungkin kita keluar rumah membaca bismillahirrahmanirrahim, siap berkendara, baca doa tadi. Karena kenapa? Sesungguhnya Maha Suci Allah yang telah memudahkan, telah membuat saya menguasai benda ini, alat ini atau apapun itu sebelum kita berkendara, yang sebelumnya mungkin kalian tidak tahu sama sekali bagaimana sih cara mengoperasikan ini. Tapi makin kesini setelah kalian belajar, akhirnya bisa menaklukkan itu, maka sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan doa itu. Amalkan setiap kali kita ingin berkendara agar insya Allah yang berkendara itu bukan kita sendiri, kita dibantu berkendara dengan Allah. Bayangkan kalau Allah yang bantu kita, gimana kan? Mungkin kita lompat ini jurang pun bisa mungkin kalau Allah mau kan. Makanya ya selalu amalkan, baca ayat itu di ayat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf ayat 13 di akhir ayatnya. Itu selalu saya amalkan. Oke, mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin bertanya seputar bikers atau sharing-sharing saja, santai, boleh silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya ya Ustaz. Saya berikan kepada Ustaz mungkin untuk ini. Bismillah. Jadi tadi disampaikan oleh Ustaz Rizky sekedar materi untuk kita semua, bagaimana kita bisa menjadi keren di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam materi mungkin ada teman-teman yang ditanyakan. Silakan bagi ini. Ada. Entah mungkin tips-tips berkendara atau apa, entahlah. Silakan. Jadi memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Rizky, bahwa kita ini memang harus selalu melihat yang ada di bawah level kita, ya. Karena itu akan mengajarkan kita, akan menghadirkan rasa syukur dalam diri kita. Jangan selalu kita melihat yang ada di atas level kita, karena itu akan mengajar, akan memberikan
pelajaran dalam diri kita untuk bagaimana kita bisa seperti dia, dan akan bisa saja itu menimbulkan nafsu besar kita untuk bagaimana bisa menjadi seperti itu, sehingga halal haram pun juga akan dilakukan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, unzuru man huwa asfala minkum wala tanzuru man huwa fawqakum. Lihatlah siapa yang ada di bawahmu dan jangan melihat siapa yang ada di atasmu. Kita akan mengajar kita satu kesyukuran. Nah, sebenarnya Ustaz, yang jadi biasa masalah ini adalah saya kan ini kapten biasa di Republik Kumba. Jujur, kalau persoalan dunia baker, saya kan baru jadi baker Ustaz. Baru sekali Ustaz. Bahkan yang mengajak saya pertama kali jadi baker itu orang Islam, orang Kristen. Ya, akhirnya saya mencoba menduniai dunia bakers, tapi dengan tujuan bagaimana saya bisa bergabung di situ supaya saya bisa memberikan pengaruh positif kepada teman-teman bakers. Kenapa? Karena tidak ada dai yang pernah masuk di dunia motor. Ternyata begitu saya masuk di dunia motor, saya tidak bisa memberikan pengaruh. Nah, Masya Allah. Jadi ternyata itu yang paling berat memang, untuk bagaimana kita bisa merubah pola pikirnya itu manusia adalah mereka komunitas-komunitas motor. Itu sangat berat sebenarnya. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan zona nyaman, dan orang yang terbiasa dengan zona nyaman itu yang berat untuk dirubah bagaimana bisa kembali ke jalan Allah. Ya. Makanya saya kadang-kadang heran tuh teman-teman motos ya, semoga bila seandainya bisa di orang seperti ini bisa membawa perubahan, itu saya rasa insya Allah tidak ada akan kurang tindakan kriminal mungkin di suatu kota, ataukah akan lebih keren lagi kalau umpamanya anak motor semuanya hijrah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan biasa begitu Ustaz. Itu kalau masuk biasa di lorong, kan biasa tidak tahu mana tempatnya, mana jalan raya dengan lorong itu jadi masalah. Sama aja caranya makas di jalan raya dengan di dalam lorong. Ini yang biasa orang kaget kalau di dalam lorong makas. Ya. Sampai-sampai ada orang tua sementara sholat maghrib, nenek-nenek masuk anak motor dengan suara kenal pobar, sampai salah bacanya suka minna salati lalu sudwa ya wa ya baca inna salati wa susuki wa yamaha karena salah baca gitu kan. Ya itu saja. Jadi betul tadi akan disampaikan itu, bagaimana kita bisa penampilan keren di mata Allah. Cuma saya menjadi persoalan saya ini, tidak tahu ini saya apakah ini keren atau tidak ini kalau dari segi body, karena sementara berusaha ini. Ya. Ini saya juga mau berubah mencoba merubah menjadi kurus, karena sempat ditegur sama guru saya di pondok pesantren. Dia bilang seperti ini, saya lihat bodimu semakin besar, dia kuat. Kau tahu tidak, kalau Nabi tidak suka dengan orang gemuk, langsung saya termenung. Ternyata betul, memang ada hadisnya. Nabi tidak suka dengan orang. Makanya saya mencoba untuk bikin program baru bersama dengan Pak Bendahara Diman, bagaimana bisa menjadi pejuang diet. Ya doakan ya, karena memang berat. Ya. Itu saja. Saya mau tahu kalau seperti inilah kira-kira Ustaz, bagaimana itu ya? Apakah bisa terlihat keren kalau body seperti ini? Beda kalau ngambil. Ya, Masya Allah. Acapnya Suzuki, Masya Allah. Keren terus. Ya, kecil. Baik, syukran Ustaz Maulana atas pertanyaannya tadi. Jadi kembali lagi ya, misalnya ketika kita dihadapkan dengan hadis, suatu hadis yang mengharuskan kita melakukan hal tersebut, jadi jangan sungkan-sungkan menyelesaikan hadis itu, jangan sungkan-sungkan untuk mengerjakannya. Kenapa? Itu ada pegangan, kita sudah ada basic. Jadi kita berusaha sekeras mungkin untuk bisa mencapai target itu. Karena kenapa? Ini hadis, tidak ada target bukan target yang sesuatu yang tidak dapat pahala. Jadi kalau hadis kita mengatakan bahwasanya Nabi tidak menyukai orang yang perutnya buncit atau apa seperti itu, gemuk, mungkin di sini besar ya. Kalau misalnya besar di zaman Rasulullah itu banyak orang yang besar-besar, tapi jangan sampai kita perutnya buncit, karena Umar sendiri berkata bahwasanya orang buncit itu adalah ciri-ciri orang yang malas. Karena itu mereka akan kesulitan pada saat sholat, akan memuku, itu akan coba mungkin yang perutnya seperti itu akan akan tersangkut ya rasanya. Tersangkut ya. Nah, kita berusaha sekeras mungkin. Yang penting ketika kita sudah berusaha, Allah melihat usaha kita.
ketika kita sudah maksimalkan usaha kita untuk mencapai target tersebut, sedangkan kita tidak bisa, memang seperti itu, ya apa boleh buat ya. Tapi kalau sementara kita bisa, tapi hanya kadang terlena oleh godaan-godaan yang lain atau apa, sehingga kita terledor lagi, entah mungkin program dietnya salah atau apa, nah itu berarti kembali lagi, kita sudah perbaiki niat lagi. Apakah kita sudah serius atau tidak? Kita ini mau menjalankan sunnah loh, kita mau menjalankan ibadah loh. Jadi kenapa kita harus setengah-setengah? Ketika kita totalitaslah untuk tetap keren di mata Allah tentunya. Jadi kita berusaha dimana sebisa mungkin sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kita terapkan, perintah-perintah yang Allah turunkan melalui Al-Quran kita jalankan. Berusaha dulu, berat nggak apa-apa, lakukan dulu. Yang penting Allah telah melihat usaha kita. Masalah nanti itu akan terwujud atau enggak, yang penting kita sudah berusaha nih, sudah berusaha semaksimal mungkin. Jangan kalau misalnya kita baru berusaha 1 minggu, saya nggak bisa, saya sudah ini menyerah, nggak bisa nih, saya nggak bisa nih. Misalnya kita mau menguruskan badan nih, saya sudah olahraga nih sebulan, kok nggak berubah-berubah. Nah, ketika kita berusaha menurunkan target itu, jadi kalau misalnya tips nih untuk olahraga ya, mungkin teman-teman yang berusaha diet atau olahraga, ubah pola mindset kita, bahwasanya kita jangan olahraga untuk mengejar target menurunkan badan. Karena kenapa? Ketika kita tidak mencapai itu, kita akan kecewa dan akan berhenti melakukannya. Yang saya lakukan sampai saat ini, saya konsisten berusaha olahraga terus. Kenapa? Dari tahun 2011-2012 sampai hari ini. Karena kenapa? Satu kunci saya ingin menjalankan satu tadi, perintah sunnah itu, saya ingin menjaga bentuk badan saya tetap ideal. Dan satu, bonusnya itu sehat. Jadi kita cari sehatnya, jangan cari bentuk badan ideal, itu bonus nanti. Ketika kalian terus berusaha untuk olahraga rutin setiap hari, dengan pola makan yang benar, pola olahraga yang benar, nanti kalian akan mendapat bonusnya adalah sehat. Masalahnya nanti adalah kalian turun berat badan itu nanti. Karena ketika kita fokusnya berat badan saya turun, tiap timbang, saya sudah olahraga 3 bulan, timbang sedikit naik 3 kilo. Kecewa. Terus habis itu yang mau diet, terus sudah turun banyak, habis itu cuman acara lebaran sehari 2 hari, naik lagi berat badannya, kecewa lagi dia. Tapi selalu konsisten. Kita konsisten mengerjakannya itu, kita sedang berusaha menjalankan sunnah. Perintah bahwasanya Rasul tidak menyukai kita kalau misalnya bentuk badan kita kurang proporsional. Bukan berarti kita harus merubah bentuk secara ekstrim, tapi minimal kita berusaha sehat dulu. Olahraga itu merupakan salah satu anjuran juga supaya kita enak bergerak, terus enak juga melaksanakan sholat. Niatkan dulu kita bahwasanya olahraga seperti ini. Ustadz Syafiq Basalam, beliau mengajarkan itu, bahwasanya ketika beliau olahraga, niatnya itu bukan untuk apa gitu, mencari pujian badan bagus atau apa, tapi beliau menyampaikan bahwasanya kita olahraga supaya enak pada saat, tidak ada keluhan pada saat sholat, untuk beribadah. Kita semangat, punya tenaga untuk ibadah pada saat menjalankan, entah itu pergi dakwah, mau sholat, atau perjalanan safar kemanapun. Karena kita rajin olahraga, makanya badan kita bugar, kita tidak ada halangan untuk melakukan ibadah. Kayak gitu. Jadi niatkan, kalau misalnya kita, jadi kembali ke niat kita. Ketika niat kita, targetnya itu, banyak sekali teman-teman yang konsultasi kepada saya masalah olahraga, itu ketika target berat badannya tidak mencapai atau bentuk badannya tidak mencapai yang mereka inginkan dalam waktu sekian bulan misalnya, itu kebanyakan langsung out. Mereka semua langsung berhenti. Kenapa? Karena targetnya itu ingin terlihat tampilnya beda dalam waktu singkat, terus gak jelas ininya, programnya gak jelas. Adapun yang jelas ketika molor sedikit atau apa, hancur, itu mereka berhenti. Karena apa? Itu dia, basicnya memang niatnya bukan karena Allah, bukan juga karena mereka ingin tetap sehat. Jadi saya kembali mengajarkan, perbaiki niat kita dulu, tanamkan agar kita ingin sehat dulu. Maka nanti bentuk badan itu akan mengikuti dengan sendirinya. Konsisten, sama kayak kita takwa. Ketika kita hijrah, kita konsisten, jaga terus. Seperti kemarin Syekh Muhammad Jabir sampaikan, bersabarlah dunia ini, karena nanti kita akan bisa menikmati semuanya di akhirat nanti, di surga. Jadi bersabarlah di dunia ini, kita ikuti semua perintah Allah, ikuti semua perintah yang diajarkan Rasulullah. Kita berusaha menjaga semuanya, bersabar di dunia ini, nanti bonusnya Allah kasih di surga.
sekian mungkin itu ya, juga sudah bunyi masjid juga ya. Ada mau bertanya? Oh. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masalah bikers. Iya. Kebetulan saya pernah terjun di dunia bikers. Masya Allah. Ini sekarang masih baik kan? Bikers dulu kan di bikers. Oh, Masya Allah. Kan biasa tiap tahun kita adakan anniversary. Yes. Kita terlibat dalam penggalangan dana. Dan ternyata di bikers itu kan identik dengan hura-hura. Nah, Ada DJ. iya. Sementara kita ini terlibat di penggalangan dananya. Ternyata DJ-nya ini biasa kan. Iya, saya pakaiannya paham. Terus ada pesta miras apa. Iya. Bagaimana itu Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya memang yang sering sekali saya juga dapatkan di teman-teman bikers. Bahkan memang sangat identik ya. Kita di bikers itu kebanyakan mungkin dari, anggaplah ada 30 member, mungkin hanya 5 yang taat. Itu pun kadang juga mereka tidak bisa memberi power kepada yang lain untuk menyebarkan kebaikan, malah mereka yang jadi ikut-ikutan. Kalau saya pribadi, semenjak saya hijrah, saya tidak tinggalkan total mungkin teman-teman biker saya yang belum hijrah, tapi saya tetap hadir di sana, hadir untuk ini, hadir untuk merangkul mereka, menjaga mereka agar tetap suatu saat pada saat kami touring bareng, minimal saya di sana untuk mengingatkan sholat, minimal itu dulu, mengajak mereka untuk sholat. Nah, terkait untuk penggalangan dana, sebaiknya ketika kita paham tentang agama, jadi kita ajak saja bagaimana acara anniversary kita adakan acara lain. Kalau misalnya kita punya power di dalam ya untuk bisa memasukkan, biasanya kalau ada acara seperti itu ada rapat dulu. Ada rapat, nah di situ kita masukkan, beri masukan input bahwasanya kenapa kita nggak bikin acara yang seperti ini. Soalnya kan kita ini anniversary, kalau misalnya kita buat yang hura-hura mungkin sehari, tapi kalau kita menggalangkan dana untuk misalnya untuk bencana alam, untuk apa gitu, untuk pengajian atau rumah tahfiz, ini bisa jadi amal jariah buat kita semua. Mungkin kita tidak rasakan sekarang, tapi mungkin kelak nanti modal kita di akhirat kelak, ya kan? Kalaupun memang tidak bisa, kadang juga ada beberapa bikers yang memang tetap maunya acara hura-hura. Jadi ya kalau saya pribadi tinggalkan. Iya, suara terbanyak diambil kayak gitu. Kalau saya pribadi, saya mungkin mencari alasan, tidak apa-apa mungkin kita berusaha mencari alasan yang sebaik mungkin untuk tidak ikut dalam penggalangan dana itu. Karena otomatis ketika dana kita masuk ke dalam, terus dia membuat hal tersebut, 100 rupiah pun masuk dana kita, terus dia membuat sesuatu maksiat, berarti kita telah mendukung 100 rupiah itu untuk kegiatan yang mendatangkan mudarat lebih banyak, mungkin seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, selama saya sudah paham tentang hal yang baik dan buruk, halal dan haram, saya memilih untuk meninggalkan, untuk kontribusi ke hal-hal yang seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman pun akan paham dengan sendirinya. Ketika acara bakti sosial atau amal, saya berada di posisi paling depan. Tapi ketika mereka memilih untuk misalnya nongkrong ke kafe-kafe kayak yang ada wanita-wanitanya kayak gitu, atau ke tempat biliar atau apa seperti itu, saya milih mundur. Dan mereka pun akhirnya sampai sekarang sudah paham. Kita tunjukkan bagaimana keislaman kita lah. Karena sesuatu saat nanti ketika kita sudah seperti itu terus, memang awalnya kita akan dibilang, apa kalau orang sini bilang, baru pokok begitu, baru hijrah sudah kayak gitu, sok sekali. Itu pasti ada seperti itu, makanan hari-hari itu ketika kita memutuskan untuk hijrah. Karena kenapa? Ya godaannya hijrah itu seperti itu. Pertama kita akan digoda untuk kembali dulu, ada celaan dari teman-teman untuk kembali ke masa-masa kita ikut hura-hura, having fun, nakal-nakalan di jalan. Tapi setelah kita bisa konsisten di situ, nanti teman-teman sudah mulai terbiasa nih. Akhirnya, oh iya dia memang nggak bisa digodain nih. Imannya sudah kuat, oke sudah mantap. Kita hargai, akan ada penghargaan nanti yang muncul di situ. Nah, godaan berikutnya nanti adalah ya seperti itu. Kita harus tetap konsisten membuat mereka sadar pelan-pelan. Akan ada terus ujian-ujian di dalam ketika kita sudah memutuskan untuk hijrah, itu ada pasti ujiannya. Jadi kita harus kuat, istiqomah, minta dikuatkan sama Allah, dan berusahalah ajak teman-teman kita untuk ikut kepada kita. Kita yang harus kuat iman. Kalau misalnya kita tidak kuat iman, maka tinggalkan. Jangan sampai kita tidak
kuat iman cuman karena biasanya nggak enakan. Ada tipikal orang begitu. Ada teman saya sebenarnya taat, tapi dia nggak enakan sama temennya. Akhirnya itu terjadi lagi. Setiap kali diajak kayak gini, dia kayak gitu di kompor-komporin sama teman-temannya, bilang masa nggak ikut gini doang, sekali aja kayak gini. Kapan lagi kayak gitu kan. Akhirnya tergoda juga ikut. Nah itu yang salah satu kuncinya adalah kita berani dulu berkata tidak. Berkata tidak itu tidak salah kok. Memang awalnya ketika kita punya sifat tidak enakan sama orang, berkata tidak itu susah. Apalagi kalau kita selama ini teman akrab yang sangat akrab sekali, terus kita memutuskan untuk hijrah, maka tunjukkanlah bahwa ketika kita akrab sama dia, kita sayang sama teman kita, maka kita justru yang mengajak dia ke jalan yang benar. Jangan sampai teman kita, saudara kita itu tetap terjerumus di dunia-dunia yang seperti itu. Memang kita bikers ini ya usahakan seperti itu. Jangan tinggalkan teman bikers kita. Dulu saya sempat salah melangkah ketika saya hijrah, saya meninggalkan semua. Saya benar-benar tinggalkan semua teman-teman bikers saya tinggalkan, saya independen sendiri, berdiri sendiri, saya cari teman-teman baru, lingkungan baru yang betul-betul mendukung hijrah saya supaya konsisten, tetap kuat. Tapi ketika makin kesini saya ketemu sama guru-guru besar yang lainnya, saya pas ke Jakarta ketemu sama teman-teman kayak Ustadz Felix, Ustadz Andi Boni, semua mereka justru katakan kamu jangan tinggalkan mereka, itulah dakwah terbesar kamu. Tapi yang perlu adalah kamu perbaiki dulu fondasi diri kamu perbaiki dulu diri kamu supaya pada saat kamu tetap di sana bukan kamu yang balik ke jalan yang buruk, tapi kamu yang bisa memberikan hal positif. Kalau misalnya kita di sana terus, misalnya kita tidak kuat iman ya, itu pasti akan terikut. Nah itu godaan terbesarnya ketika teman kita mengajak kepada yang buruk, kita tetap ayo jangan yang kayak gitu, kita ceramah-ceramah ringan lah kayak gitu. Misalnya bilang, kayak orang bilang kan misalnya, ya kenapa ini tidak mau sekali kayak gitu, kita tetap konsisten saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait ini. Mungkin sudah hampir mendekati ini Ustaz ya, masuk